Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini masih membahas mengenai program LeadCAD. Jadi di sini saya akan membuat sebuah potongan gambar kolam renang, ya. Ini merupakan salah satu aplikasi yang sedang kami buat untuk menggambarkan ataupun membuat perhitungan struktur kolam renang yang dengan minimal inputan dengan hasil output yang mencukupi untuk kebutuhan perhitungan, desain, dan juga langsung bisa mengeluarkan sketsa. Itu harapan kami, ya. Nah, kita lanjut saja di program LeadCAD ini, ya. Kita akan membuat sebuah struktur potongan kolam renang. Nah, di sini kita akan buat dengan lebarnya adalah 15 cm dengan ketinggian 150, ya. Ini sesuaikan dengan satuan cm. Nah, di sini kalau kita untuk menggeser di program LeadCAD, klik kanan, pilih move, ya. Di sini klik, ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa dengan mudah mencari daftar fungsi yang di dalamnya. Kemudian kita misalnya copy. Di sini kan kolam renang ada 2 dinding, ya. Kita copy. Nah, di sini kita tidak bisa masukkan input nilai, jadi kita membutuhkan garis bantu. Kita buat garis bantu. Nah, di sini kita juga belum bisa mengklik setiap sudut, ya. Untuk men-settingnya, kita klik kanan, pilih object snap, kita aktifkan object snap, endpoint, midpoint, perpendikuler, ya. Klik OK. Nah, kemudian kita mulai menggambar lagi. Nah, di sini. Nah, jadi dia baru aktif, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita kesulitan untuk menemukan di mana sisi yang horizontal, yang lurus begitu, ya, maka kita aktifkan, tekan F8. Lalu kita aktifkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita sudah mendekati sudut 180 derajat atau 0, maka dia akan muncul garis bantu titik-titik di sebelah kanan dari kursor yang kita buat. Nah, misalnya di sini, ya. Nah, klik, tekan escape, lalu kita pilih garisnya dan kita edit di sini length, panjangnya 2 meter, ya, 200 cm. Baik, seperti ini. Kemudian klik kanan pada dinding yang sebelumnya, pada objek yang sebelumnya, kita pilih copy dan kita klik sudut, lalu arahkan ke sebelah garis, ya, seperti ini. Ya, jadi ini sekarang 2 meter. Oke. Kemudian kita akan membuat potongan dasarnya. Kita pilih garisnya, klik copy, dan kita bisa rotate. Nah, kita edit di sini pada dasar kolam renang, misalnya lebih tebal 20 cm, ya. Tekan enter dan kita move. Nah, kayak seperti ini, kita klik yang tengah, klik dan arahkan. Nah, seperti ini, kita arahkan pada sisi luar dari dinding. Nah, oke. Garis bantu tadi bisa kita hapus. Kita klik sisi luar seperti ini dan tahan, lalu arahkan pada area yang di dalamnya itu nanti akan terpilih. Nah, seperti ini, kemudian tekan delete. Kalau dari kiri ke kanan, dia akan memilih yang ada di dalam dan juga apa yang berpotongan dengan area yang kita seleksi. Nah, seperti ini, ya. Baik. Oke, nah ini dia potongannya. Kemudian kita bisa cek dengan dimensi, ya. Kita buat dimensi di sini, dimension linear. Kita pastikan ukurannya, ya. Nah, kita scroll. Nah, ini 200 cm, ya.
grafik, dimensi, linear 150. Nah, mungkin di sini teman-teman melihat keukurannya kecil sekali tulisannya. Nah, kita akan men-settingnya di sini. Format, dimension, style. Kita pilih di sini. Nah, di sini kita langsung pada layar yang dimensi yang kita aktif saat ini ya. Kita tinggal pilih di geometrinya. Nah, ini untuk ukuran dari garis yang melebihi garis dimensi ya. Jadi nilai di sini ya. Jadi kelebihan dari garis dimensi kita tambahkan saja supaya lebih jelas, misalnya 2. Dan ini mulai penggambaran atau mulai garis dari titik yang kita pilih. Misalnya di sini saya ambil 1. Nah, oke, karena kan kita ukurannya besar ya. Dan kemudian untuk ukuran panahnya kita atur di sini, misalnya jadi 10. Dan untuk yang circle menjadi 10. Dan untuk beyond ini saya naikkan aja jadi 10 seperti itu. Klik OK. Nah, dia bisa terikat dan kita klik OK, maka dia akan berubah. Selanjutnya kita akan edit yang tulisannya. Kita pilih di sini teks ya. Kita besarkan juga teksnya menjadi 10 juga misalnya. Jadi tengah menjadi 10. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang bisa terlihat lebih jelas. Nah, baik. Nah, biasanya pada struktur kolam renang kita ada sayap di sisi kiri dan kanan dari bak kolam renang itu untuk menstabilkan supaya kolam renang tersebut bisa relatif aman terhadap guling gitu ya. Jadi kita perlu menambahkan sayap kiri dan sayap kanan ya. Nah, itu untuk menjaga kestabilan supaya struktur kita tidak mudah miring akibat penurunan tanah yang terjadi ya. Jadi kita memang harus lebihkan seperti itu. Dan selain itu juga untuk mengurangi efek dari kegagalan dalam join yang bisa menimbulkan bocor ya, seperti itu. Jadi kalau kita lebihkan, maka nanti kita untuk repair itu akan lebih mudah seperti itu. Baik, nah misalnya kita akan lebihkan, maka saya akan gunakan alat bantu buat garis ya. Misalnya kita akan menambahkan sayap 500 ke kiri dan ke kanan ya, seperti itu. Maka kita pilih garis ini, klik copy seperti ini. Kita pilih garis tadi, klik kanan, pilih offset, klik kanan lagi, kita pilih distance. Nah, kita isi jarak yang kita inginkan 50. Klik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal tarik. Oke. Nah, kemudian seperti ini kita tinggal klik kanan mirror ya. Maka yang sebelahnya juga kita tambahkan ya. Kemudian juga sudah kita hapus. Nah, seperti ini. Ini adalah potongan dari kolam renang. Ini akan saya geser seperti ini ya. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Jadi ini dimensi sisi bawah yang kita rencanakan. Dan oke. Selain itu kita akan mencoba fungsi trim di LeetCAD ya. Kita klik di modify, pilih di sini trim. Kita pilih mana yang akan kita potong, misalnya garis di sini. Ya, klik kanan. Ya, maka dia ikonnya itu akan berubah ya. Pilih yang mana yang mau dipotong seperti ini. Nah, jika dia tidak aktif, kita matikan F3 nah, supaya oke, sekarang kita lihat.
Oke, dia masih belum terpotong. Baik, sekarang kita akan coba dulu membuat sebuah garis seperti ini. Kita pilih modify trim, saya pilih garis yang memotong, dan saya pilih klik kanan dan garis yang akan dipotong. Ya, dia berhasil. Oke, nah jika seperti ini berarti program LeetCAD meminta kita untuk melakukan explode terlebih dahulu, atau kita ledakkan supaya menjadi garis-garisnya terpisah, baru bisa diedit. Nah, kita klik garis-garis semua, kita ledakkan, tapi sebaiknya kita copy dulu deh supaya masternya tidak hilang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih garis ini, klik kanan, kita pilih explode ya. Oke, kita klik kanan, kita pilih di sini explode. Baik, sekarang kita akan coba melakukan trim seperti yang sebelumnya. Garis yang memotong, klik kanan, garis yang dipotong. Ya, baik, di sini masih ada kendala ya, kita coba lagi. Oke, saya akan coba di sini. Modify trim yang memotong, klik kanan, garis yang dipotong. Ya, oke. Dia berhasil. Oke, kemudian kita akan panjangkan. Extend, pilih garis yang menjadi target, klik kanan dan teruskan. Ya, nah, oke, sepertinya tadi mengapa dia gagal, karena ada tumpang tindih garis ya, sehingga dia tidak bisa membaca atau memilih salah satu garis yang akan dipotong. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal lakukan copy, kita pilih icon ini dan pilih di sini, F3 nya aktifkan ya. Oke, saya akan coba lagi copy. Baik, nah, di sini kalau gitu kita akan gunakan garis bantu. Set, kita pilih 200 ya. Nah, kemudian baru kita bisa copy ya. Oke, baik, selanjutnya yang di sini akan kita hapus ya. Kita akan hapus supaya dia bisa menjadi solid satu objek dengan dinding ya, seperti itu. Nah, tapi kan kita akan coba lakukan trim kembali. Klik kanan ya. Oke, Ctrl Z. Sepertinya dia melewati ya. Coba teruskan dulu, extend, F3 nya matikan supaya garisnya mudah terpilih. Kemudian modify trim, pilih garis yang memotong, klik kanan, kita pilih ya. Nah, it work ya. Oke, dan kita lanjutkan di sini juga. Klik kanan, kemudian modify trim kanan ya. Nah, ini tinggal kita cek manual, F3 matikan, hidupkan ya. Baik, nah sekarang sudah jadi. Sekarang kita akan satukan. Jadi kita akan satukan garis-garis ini supaya menjadi sebuah objek yang solid ya. Nah, di sini bisa jadi kita gunakan create block ya.
di sini. Saya akan coba dulu yang lain ya. Di sini ada fasilitas join, kita pilih join. Ya, ini juga bisa. Oke. Baik. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan. Misalnya kita perlu melakukan hedge ya. Klik modify. Di sini kita cari perintah hedge di situ. Ini dia. Ya, kita bisa pilih mana saja yang ingin kita terapkan, cari konkret ya. Konkret kita lihat di sini. Baik. Cukup banyak tipe-tipe hedge yang sudah disediakan ya. Ya mungkin kita perlu membiasakannya saja. Oke, saya akan pilih di sini Brickstone Missionary. Di sini ada angle-nya, di sini ada scale-nya. Saya pilih scale 5 misalnya. Oke, ya. Oke. Dan kita bisa besarkan di sini menjadi 10 atau 15 ya. Supaya tidak terlalu rapat ya, 25. Oke. Oke, dan kemudian saya akan tebalkan si garis nih. Saya akan tebalkan star white 0,1. Oke. Oh, di sini dia. Ya. Oke, nah jadi terlihat sekali ya. Nah, akan sangat mudah jadinya untuk kalau misalnya kita membuat gambar ya, mana yang area dinding beton, dinding kolam, mana yang sisi tanah, itu jadi semakin jelas. Baik, mungkin ini sedikit share kita dari kami mengenai menggunakan program LeetCAD untuk menggambar potongan kolam renang. Dan program ini juga bisa mengprint menjadi PDF ya, dan juga bisa digunakan untuk aktivitas penggambaran yang lebih kompleks daripada ini ya. Jadi semangat untuk selalu mengeksplor perkembangan software program sebagai alternatif ya. Jadi jangan berpaku pada satu program sehingga kita membatasi dari berkembang lebih jauh ya, hanya karena kita tidak mempunyai program itu ya, ataupun laptop kita tidak sanggup untuk menginstal program tersebut. Baik, terima kasih, semoga menginspirasi teman-teman. Salam sukses selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.